Westal community, Westal Jamaah. I like to, what's the name? It's very hard. It's too many words I want to say to you, Jess, brother. But it's very difficult to express it. Uh, just want to deliver the best wish for you and the family. Uh, to go to Indonesia in on Wednesday, is it? On Wednesday for how many years? 2, 3 years? 3 years? Yeah. Uh, to study Islam. Brother Jess, it's very, we will miss you very much. Because for so many years you've been work with us, together with us, and you did a very very good job by taking a very very difficult roles in our community. We want to say thank you to you and your family for your contribution, a great contribution for us, especially the task you've been doing, which is develop the knowledge, develop the iman from our brothers to become a Muslim and to maintain them to understand how the Islamic work for them and things like that. So we are very, very appreciate, highly appreciate for what you're doing, Jess. And hopefully, with the study you will take in Indonesia, with the family, you will become one of the scholar. Inshallah. Uh, I think that's all what I can say on behalf of the community. Thank you very much and wish you all the best for the family, safe and enjoyable. And please keep in touch with us here because this is your home. So when you come back, we do it again. All right. So send our regard to Bu Eti and the children, and yeah, wish you all the best. Inshallah, Allah will protect you and guide you every second of your journey up there. And yeah, that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you very much Pak Ostra atas sambutannya. Uh, to make it a matters complete, so maybe I would like also to ask Brother Jess also to give some words for us. But I think for all the word, the only word that I've been expecting for you is "I'll be back." Please, Jess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thank you, Pastor. Thank you, the elders within the community here and the various different groups from around Melbourne. Firstly, I'd like to thank Allah to be part of this masjid. It seems like a long time now I've been coming here. I've had 3 children grow up here. I think I brought all of them from about 1 month old, and they spent their childhood in this masjid. Probably the first time I came here, I would have known nothing. Not that I know much now, but even less then. If somebody had asked me what Qibla or Salat was, I probably thought it was a Turkish dessert or something like that. So Alhamdulillah, through people like Pa Astra, Pa Ed, and many wonderful ustad over the years, I slowly increased a little bit, and inshallah, I've been given the opportunity through Allah to be able to go to Indonesia and study in Gontor for a few years, hopefully to
get rid of some of my ignorance, to improve my iman, and become closer to Allah. I have very fond memories of coming here. I used to come here every Friday night, and I think at the time it was Pa Ostra and Pa Ed and Pa Ure and Pa Pato and many other people, and I felt instantly welcomed here. Even though I was probably nervous at the start, they made me feel at home and very welcome, made my wife feel very welcome. And I've loved coming here over the years, and through this masjid I've made many good friends. I got introduced to groups like An-Nur, which has become like extended family. Sorry. And through people like Pa Neil, Pa Wibi, Pa Lugus, Ustad Hamim, Pa Anton. Please forgive me if I miss out anybody. They've given me some guidance, and through them I've probably become a better Muslim and a better person. Also through people like Pa Hari and Pa Masono, and I have good memories of always sorry, every Ramadan having rendang at Pa Harry's place, which I have to say is probably, no offence Pa Ed, the best rendang in Melbourne. But yours is very close second. And to be able to spend time here also with people I've more recently met, such as Pa Bambang and others, and all the wonderful students that come here. And even though I haven't known Pa Bambang as long, I feel like he's my brother already. And spending itikaf in Ramadan and praying tahajjud with him in Ramadan is a memory I'll always remember. And also just so many people, I can't even mention them all here, that have made me feel so welcome. And the laughs I shared with Pa Iman and people like that, and Pa Awad, many people. And because before I came to Westall, I tried going to a couple other masjids, and I was probably intimidated a bit, because if I wasn't praying correctly, I would have a very strong Arab brother telling me off. So maybe I wasn't in the straight line, so I probably found it a bit difficult at the beginning. And then I came here and I found such warmth and good friends. And I've been blessed, and I thank Allah and also Westall community. Also, it's given me the opportunity to, with some other brothers, such as Brother Fidel and Brother Dean, Brother Matt, to start Hidayah group for Australians that have just become Muslim and needed some support, because it's not an easy journey sometimes. And I know with myself, when I first became Muslim, I found a lot of difficulty with my family and work, things like that. So it's been good to have the support of Westall with Hidayah Group, and I've strongly recommended them to come to Westall and Surakita and try to build a stronger relationship, because as we know in Islam, it's not about being from a particular country, but the bond of Islam is actually stronger than blood or nationalism or race. And as a favorite quote, my brothers in Islam are closer to me than my family, because my brothers in Islam remind me of the Akhirah, whereas my family tend to just remind me of dunya. So I just wanted to say, I truly feel like part of a family here. And my study in Gontor, inshallah, will improve me.
I'm not expecting to become a scholar like Pa Ostra said. Just if I could become a half-decent Muslim with a little less ignorant and closer to Allah, I'll be very happy. Also, I'd like to thank all the wonderful ustad that we have here over the years. I've been lucky enough to study with Pa Ure and Ustad Papato, Ustad Gungun, Sheikh Yahya, Ustad Anton. So many wonderful ustad that I know. If you went to Indonesia, it's difficult to have the relationship that you have here with them. I've been to pesantren before in Indonesia, and if you want to speak to the ustad, you usually have to make an appointment for the next week maybe, or you're right up the back. So to be able to joke with the ustad here and to spend so much time is a blessing of this community. So if I have any advice, it's to take advantage of the wonderful students and scholars that come here. And I think that's probably all that I can say. But definitely my plan, inshallah, is to come back here and to put more effort into Masjid Westall. Also spend more time with my Anur family, because I haven't been able to spend as much as I like through other commitments. And also to come back to Hidayah family and bring them more involved in Westall. Yeah. Assalamu alaikum. Thank you, Brother Jess, for your words that definitely will encouraging us to also learning. Although maybe we don't have a good opportunity like what you do, having study in pesantren. But inshallah, we will also take that message for all of us to also learning. And I believe this is not like a sad story, because we will expect Brother Jess to be coming back in the next 3 years, and that definitely will strengthen our community, inshallah, and also build more good relationship with the Jamaah Westall and IMCV. Jazakallah khairan kasiran. Oke, inshallah acara kita akan lanjutkan dengan tausiah yang inshallah akan kita minta dari Ibu Dokteranda Hajah Nurdiati Akma, MSI. Beliau adalah pimpinan pusat Forsap, jadi Forum Silaturahmi Antar Pengajian Pusat, ya, DMI, Dewan Masjid Indonesia. Silakan mungkin waktunya untuk Ibu Hajah Nurdiati untuk menyampaikan tausiahnya bagi kita semua. Berdiri aja. Nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis-shamadul qahar. Fanusalli wa nusallim ala man khataman nabiyil athhar. Wa ala alihi man jahadu wa jaharu fi sabilillah li'ila'i kalimatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul a'la wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh as-sadiqul awfah. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian yang tergabung di dalam organisasi Indonesian Muslim Community of Victoria, yang seluruh hadir pada siang ini, mudah-mudahan kita akan mendapat keridhaan dari Allah SWT. Tidak ada kata yang paling tepat selain puji dan syukur kehadirat Allah SWT, bahwa sampai hari ini kita masih diberinya nikmat yang sangat besar,
nikmat yang sangat tinggi tak ternilai harganya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kita berharap dan berdoa kedua nikmat ini akan setia mendampingi sampai akhir hidup kita nantinya. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, kami dari pimpinan pusat Forum Silaturahim Antar Pengajian. Memang saya secara organisasi baru kali ini, tetapi secara pribadi saya sudah beberapa kali, dulu tahun 2002, 2003, 2006 dan sekarang. Kami kebetulan mengadakan semacam tur dakwah dengan 10 orang ibu-ibu yang usia sudah matang, karena semuanya sudah kelahiran di atas 50. Barangkali Ananda semua ada yang belum lahir, ya. Nah, kenapa ingin melakukan ini? Ingin tahu dari dekat kehidupan keislaman di negeri orang seperti apa. Karena belum lama kami baru saja melaksanakan umroh. Forum Silaturahim Antar Pengajian adalah sebuah organisasi yang cuma punya 4 tujuan utama. Di samping yang tingkat besarnya adalah menegakkan lillahi kalimatillah, itu umum. Tetapi tujuan utama yang 4 adalah program yang harus dicapai. Pertama, meningkatkan mutu majelis taklim di Indonesia. Karena majelis taklim di Indonesia yang banyak adalah majelis taklim yang kumpul-kumpul, hafal-hafal, nyanyi-nyanyi, pulangnya selesai. Tidak ada action. Sehingga pernah kejadian tragis, ada majelis taklim banyak, di belakangnya ada kristenisasi, nggak tahu. Yang kedua, ingin meningkatkan mutu kualitas para ustazahnya. Maaf, barangkali karena saya sudah tua dan saya sudah banyak turun ke bawah ke majelis taklim, yang saya lihat dan kami lihat adalah para ustazah di Jakarta khususnya, yang sempat saya datangi dan saya periksa, kebanyakan adalah pertama pembodohan. Kemudian juga entah apa namanya, karena pernah saya satu ketika naik taksi, supir taksi bilang begini, "Ibu pulang ngaji ya?" Padahal saya bukan pulang ngaji, habis rapat sidang. Ya saya bilang aja iya. Kenapa? Karena saya nggak bohong. Waktu rapat sidang saya nggak boleh ngomong, saya ngaji. Saya selalu bawa Quran 3 juz satu hari wajib tamat. Jadi kalau saya bilang iya, kenapa Pak? Saya sudah larang istri saya ngaji. Loh, kenapa? Kan bagus ngaji Pak. Habis gaji saya untuk beli baju seragam. Kebetulan kami pakai baju seragam, tapi seragamnya sekali seumur hidup. Kalau majelis taklim yang banyak di Jakarta adalah Maulid seragam, Isra Mi'raj seragam, nanti apalagi event-event itu, kondangan pun seragam. Kenapa? Karena ini adalah bisnisnya ustazah. Ada pembantu di rumah kakak saya, bajunya lucu banget, banyak mutek-mutek gitu. Kayaknya gak cocok dia jadi pembantu, bajunya bagus banget. Kan beli sama ustazah, berapa? 250.000. Ya Allah, ditaksir sama teman saya paling 70.000 di Tanah Abang. Jadi hal yang seperti ini yang harus dibenahi. Ternyata ustazahnya ini memang awalnya, memang dia cuma mengajarin ikro, baca Quran. Ini alif, ini ba, ini ta. Tapi para murid menyangka beliau udah punya ilmu yang banyak. Maka akhirnya apapun yang dilakukan ustazah, mereka terima. Dan yang paling menyedihkan adalah kalau ustazah yang gede. Ustazah gede itu adalah kumpulan majelis taklim yang kecil-kecil, ada ustazah gede yang sekali sebulan. Nah ustazah gede ini tiap tahun pergi haji, pulang dari Mekah, bawa dagangan, jual, harganya suka-suka. Ini yang kedua. Yang ketiga yang ingin kami sukseskan adalah program peduli terhadap kemiskinan di daerah rawan pemurtadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, di Indonesia kelihatannya aman-aman saja karena Islam mayoritas.
Tatkala Islam minoritas, disitulah Islam terpinggirkan dan tersudutkan. Di kota Jakarta saja, mungkin sering mendengar yang kasus gereja Yasmin, gereja apa, itu memang terlalu sering. Sehingga saya mendapat laporan 7 tahun yang lalu di Cilandak. Kalau dengar Cilandak pasti rumah orang gede-gede. Di situ termasuk ada rumah mantan Menteri Adi Sasono, Rias Rasid di Cilandak. Di Pondok Labu, RW 8 RT 5, gereja besar 3, gereja kecil 3, belum lagi kegiatan sosial untuk melakukan kristenisasi. Ustazah di situ lapor sama saya, Bu, kalau Sabtu pengajian saya nggak ada yang datang, jadi saya tutup. Emang kenapa? Karena ngajinya pada pindah ke gereja. Di sana ada pembagian sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis. Ini yang kami peduli. Kami cari tanah di sana, kami beli rumah di sana, dan alhamdulillah berdiri rumah perlindungan perempuan, yatim, duafa, terlantar, dan lansia. Beberapa tempat banyak yang seperti itu. Ibu-ibu dan bapak, saya diminta oleh Pak Edwin, barangkali Pak Edwin ini jangan-jangan seumuran anak saya ya. Biarin deh kita panggil bapak aja. Pak Edwin bilang ini kita menyambut Ramadan, kami datang. Ramadan kita sambut. Saya tanya dulu yang hadir di sini, saya senang sekali ketemu anak muda. Berarti negeri Indonesia masa depannya bagus. Kalau anak-anak muda yang di sini akan jadi pemimpin nantinya. Saya tanya, siapa yang berani angkat tangan besok pagi masih hidup? Tolong angkat tangan. Berani? Bahwa besok pagi saya masih hidup. Ada yang berani? Tidak. Tapi banyak sekali ibu-ibu dan bapak-bapak yang kalau mau sedekah tunggu afdolu sodako fi Ramadan. Karena bulan Ramadan itu sedekah yang paling besar. Menyambut bulan suci Ramadan yang perlu kita lakukan adalah pertama, Allah katakan di dalam Al-Quran yang tadi dibaca oleh anak kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita bertakwa. Takwa kita sekarang samakah dengan takwa kita dulu pertama puasa? Saya yakin ibu-ibu bapak-bapak yang umur 30 tahun pasti sudah puasa paling tidak 15 tahun. Yang umur 50 tahun pasti sudah puasa 30 tahun. Sudahkah pangkat takwa kita sebanyak tahun yang kita lalui? Sudahkah takwa kita bertambah meningkat? Sudahkah takwa kita menjadi bertambah baik, bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ibu dan bapak yang kami hormati, kalau menyambut Ramadan, la'alakum tattaqun, adakah hutang-hutang puasa kita tahun lalu sudah kita bayar? Adakah hutang-hutang zakat yang sudah kita bayar? Saya pernah diminta seorang teman ceramah karena pamannya mau pergi haji. Di tengah jalan dengan jujur dia bilang, Bu, ini yang ketiga saya berangkatin saudara saya pergi haji. Kemarin uak saya, sekarang paman saya, tahun yang lalu lagi adik dari ibu saya. Hebat kamu banyak uang bisa berangkatkan haji. Iya kan dari zakat. Pertanyaannya, bolehkah zakat untuk memberangkatkan orang miskin pergi haji? Bukankah zakat itu adalah untuk ta'am miskin, fuqara wal masakin, 8 macam yang berhak mendapatkannya. Tetapi tatkala dia mendapat penjelasan bahwa zakat tidak boleh untuk diberikan kepada orang pergi haji. Orang miskin tidak ada kewajiban pergi haji. Yang pergi haji adalah orang yang sudah mampu. Man mata walam yahuds falyamut insa'a yahudian au nasronian. Apabila meninggal seorang anak cucu Adam dan dia dalam keadaan mampu tapi belum juga pergi haji, kalau meninggal suruh pilih mau mati cara Yahudi atau mati cara Nasrani. Ini pernah saya ketemu dengan teman saya, suaminya baru naik pangkat jadi direktur keuangan di BUMN. Tolong Bu, bilangin dong tuh sama Mas, masa dia tahun depan baru mau pergi umroh, terus hajinya nanti tahun depan lagi.
Saya tanya, betul mas? Mau pergi umroh tahun depan? Iya. Emang tahun depan masih hidup? Diam dia. 3 kali, 10 kali mas pergi umroh tapi bayar hutang haji belum kebayar. Kalau tiba-tiba besok bapak meninggal, kata Allah, pilih mau cara mati Yahudi atau cara Nasrani. Atau barangkali direktur keuangan sekarang gak punya uang, boleh saya talangin dulu, saya bilang. Kami berpisah, ternyata malamnya omongan saya nyangkut di hatinya. Jam 3 malam saya ditelepon, saya kaget. Kalau jam 3 malam ada orang nelpon kan takut ada berita kematian atau berita. Ternyata apa? Ibu tolong daftarkan saya sekarang juga, saya mau pergi haji. Kenapa? Karena saya takut keburu nyawa saya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang kami hormati, Allah sebenarnya di dalam surat Al-Ma'arij sudah mengingatkan, sudah membuat statement. Kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah adalah selalu berkeluh kesah. Tapi ada sinyalemen Allah. Di ayat berikutnya Allah katakan, idza massalhus sarra jazua wa idza massaul khairu manu'a. Kalau manusia diberi ujian yang tidak enak, dia berkeluh kesah. Tapi kalau dia dikasih ujian yang enak-enak, dia kikir, manu'a. Illa, kecuali. Yang pertama yang dikecualikan oleh Allah adalah lil musallin, orang yang salat. Yang salat adalah yang mendirikan salat. Salatnya ala salatihim daimun. Salatnya terus menerus. Besok puasa Ramadan akan kita datangi. Kita dilatih 1 bulan lamanya. Pertama siang hari berpuasa. Malam hari mendirikan sholat tarawih. Dan sepanjang waktu Ramadan kita banyak baca tilawatil Quran. 3 kegiatan di samping sodako yang kita lakukan. Bapak dan Ibu, jadikan Ramadan sebagai persiapan pengkaderan diri kita. Paling tidak kita siang tidak makan. Kalau siang tidak makan berarti uang makan kita tersimpan. Dikatakan tadi wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Kita diajarkan kalau tidak bisa berpuasa karena sakit, karena dalam perjalanan, boleh kasih makan fidyah orang miskin. Tapi kalau kamu tahu, wa antasumu khairul lakum, sesungguhnya puasa itu lebih baik bagi kamu. Ini ayat kadang-kadang orang salah menerjemahkan. Oh kita mau pergi boleh gak puasa? Kita ini dalam perjalanan boleh tidak puasa? Betul boleh, tapi maksud ayat ini, boleh tidak puasa, tetap malam harinya ikut sahur, berniat berpuasa, setengah jalan kita tidak kuat, baru buka. Bukan belum apa-apa sudah pasang, besok kan mau jalan. Jadi kita gak usah sahur, makannya besok pagi aja. Ini salah besar. Karena maksud ayat ini adalah kita coba dulu sampai di mana kita tidak sanggupnya. Di situ kita mendapat rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antasumu khairul lakum, kata sebetulnya enggak usah pakai fidyah, enggak usah faidatum min ayamin ukhar, enggak usah kamu ganti di bulan lain. Puasa aja di hari itu kalau kamu tahu itu adalah yang lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, berpuasa itu lebih baik walaupun kita dalam keadaan sakit, kita tahu sakit kita tidak seberapa, kita bisa puasa, lebih baik kata Allah. Kita pergi dalam perjalanan, kita bisa mampu melaksanakan perjalanan sambil puasa, lebih baik kata Allah. Tapi yang banyak terjadi adalah kita belum apa-apa, sudah siap-siap tidak puasa, lalu makan pagi, sarapan pagi dengan seenaknya. Padahal bulan suci Ramadan, bulannya saja harus kita hormati. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati. Jadi Allah sudah buat statement. Statement Allah adalah innal insana khuliqa halu'a. Semua manusia akan berkeluh kesah. Dan Allah sangat senang orang yang berkeluh kesah melapor kepada Allah, menyampaikan kepada Allah, meminta kepada Allah. Yang Allah benci adalah orang yang tidak pernah minta. Tapi kadang-kadang kita suka lupa.
Sholat 5 waktu kita kerjakan, kita dirikan. Di mana saat sholat itu kita bisa berdialog pada Allah, meminta pada Allah. Yang kita kadang-kadang lupakan itu, yaitu duduk di antara 2 sujud. Bapak dan Ibu, duduk di antara 2 sujud, apa yang kita baca? Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Paling tidak ada 7 atau 8. Itu permintaan yang sering saya lihat kalau kita sholat. Justru bagian itu kita cepet-cepetan. Kadang-kadang bingung nih baca apa enggak. Padahal disitulah saatnya kita berkata pada Allah, Rabbi firli ya Rabb, ampuni aku karena dosaku terlalu banyak. Kalau tidak kau ampuni, tidak ada arti hidup ini. Warhamni, kasihani aku ya Rabb, karena aku memang perlu dikasihani. Aku banyak kelemahan, aku banyak kekurangan. Banyak sholatku yang bacaannya salah, banyak tindakanku yang kurang tepat. Wajburni, cukupkan keperluanku, tutup aibku. Tatkala kita dimaki-maki oleh orang bodoh, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dimaki-maki oleh orang bodoh, kita bilang, kamu yang tahu kejelekanku cuma sedikit. Sebetulnya kejelekan kita lebih banyak dari apa yang mereka tahu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang kita harus perhatikan di sini adalah bahwa persiapan menyambut bulan suci Ramadan ini, kita siapkan jasmani dan rohani kita. Adakah sudah kita bayar hutang-hutang kita? Adakah sudah siap jasmani rohani kita? Tatkala duduk di antara 2 sujud kita bilang, warfa'ni ya Rabb, tinggikan derajatku. Jangan aku menjadi orang peminta-minta, jangan aku jadi orang yang terhina, tapi menjadi orang yang terhormat di dunia dan di akhirat. Jadikan aku orang yang memberi, jadikan orang mengeluarkan zakat, bukan menjadi peminta-minta. Warzukni, beri aku rezeki yang halal, yang bisa aku berikan kepada orang banyak. Wa'afini, beri kesehatan aku ya Rabb, agar sholatku lurus. Ini rombongan saya sholatnya udah lucu-lucu, ya, yang kakinya ke depan. Kalau duduk, yang duduk di kursi. Bapak-bapak, anak-anakku yang masih muda, di saat inilah kalian bisa sholat dengan bagus. Ruku lurus, tes bagaimana rukunya udah benar apa belum. Ambil kopi panas, taruh di atasnya. Kalau tumpah tandanya belum betul. Sujudnya bagaimana? Tangan di bawah hidung, bukan di atas begini. Adakah sudah benar salat kita? Karena Allah katakan dalam hadis qudsi, 3 kenaikan pangkat takwamu. Yang pertama, kamu harus lama-lama di tempat salat. Habis assalamualaikum, assalamualaikum bukan lantas jalan, tapi Allahumma antas salat. Lama-lama di tempat salat, tumanina waktu salat yang kedua. Dan yang ketiga, beri makan orang yang datang ke rumah. Masya Allah, itu paling berat. Ngasih makan orang yang datang ke rumah. Tapi itulah akhlak mulia. Tapi dengar pengajian seperti ini ada murid saya yang nakal. Besoknya dia pergi ke rumah orang. Pagi, orang gak kasih sarapan, dia negor. Ibu lupa ya sama pengajiannya Bu Nurdiati. Yang mana? Kan kalau ada tamu suruh kasih makan. Akhirnya siang 3 bulan dia gak masak, muter ke rumah orang. Bukan itu maksud hadis ini. Maksud hadis ini adalah kita menjadi orang yang memberi orang datang ke rumah makan. Karena saya ingat dulu waktu saya aktif di Pelajar Islam Indonesia, kerja saya cari sumbangan, lalu lapar, mau pakai duit sumbangan gak boleh. Cari makan yang halal, gratis, terhormat. Di mana? Ditawarin orang makan. Ke rumah orang. Akhirnya saya suruh nenek saya, mertua saya, Mak, kalau ada tamu, anak-anak datang ke sini, jangan enggak dikasih makan. Sekalinya saya dapat kena batunya. Jam 9 anak-anak datang, 5 orang dari pengurus besar, ngobrol-ngobrol, selesai jam 10:30, basa-basi saya. Aduh, adik-adik enggak makan ya. Iya deh Kak, mau. Saya ke belakang, udah habis. Lihat pembantu tidur, mertua tidur. Dek, tapi mesti dimasak dulu. Iya deh Kak, ditunggu. Masya Allah.
Beneran ini kena batunya. Tapi inilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin naik pangkat derajat takwa. Saya pernah terkaget-kaget waktu ibu saya almarhumah. Ada tamu datang, dia suruh makan, tapi dia duduk. Nggak makan dulu. Saya bilang, Umi kok nyuruh orang begitu? Nggak makan dulu. Oh, rupanya ada kode. Di kampung saya ada kode. Selalu basa-basi orang datang ke rumah kasih makan. Tapi kodenya kalau dia cuma duduk aja, tandanya nggak ada apa-apa di rumah. Jadi tamu mesti tahu diri, nggak usah beneran. Tapi kalau tamunya dipegang tangannya, makanlah dulu. Nah itu tandanya di dapur memang sudah siap. Karena ini rupanya melaksanakan hadis Nabi. Hadis qudsi yang dari Allah. Kalau mau naik derajat takwa, 3. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati. Maka sambutlah Ramadan ini dengan fisik yang sehat. Fisik yang sehat, jasmani, rohani. Ibu-ibu yang sering nakal. Saya waktu kuliah zaman dulu ya, kalian belum lahir. Dosen saya turunan Belanda, ngomongnya ngomong Belanda melulu, yang saya juga nggak ngerti. Apa dia bilang, sambil telok-telok ngomong bahasa Indonesia. Kalian semua perempuan-perempuan sering jual diri. Hah? Jual diri? Kapan kita jual diri? Ya, waktu kalian nawar dagangan. Gimana cara nawar? Ya deh Pak, kasih ya Pak ya, 25. Itu sudah jual diri. Itu sudah jual diri. Itu yang ngomong bukan orang Islam, bukan ustazah, bukan ulama, tapi seorang psikolog yang mengerti bahwa itu sebetulnya sudah jual diri. Saya sampai kaget waktu pernah lihat seorang ibu muda di Mekah nawar sama abang, ya deh Pak nih udah cukup nih Pak nih, ya udah deh Pak. Ya Allah, saya bilang segitunya, cuman minta korting 5 real. Bahkan ada ibu-ibu muda pakai sajadah kecil, di sebelahnya mertuanya. Saya duduk di sebelahnya karena waktu masih lama ngobrol memecah kesunyian. Lucu sajadahnya. Dengan semangat ibu muda berkata, iya Bu, kan gini, tadi saya lagi beli Quran, tau-taunya ada orang ganteng deh Bu, orang Mesir. Terus saya dibeliin. Berapa dibeliin? 5 real. Suamimu yang berangkatin haji kok kamu gak sebut? Tentu mertua makin manyun, mukanya makin mancung. Ini yang kadang-kala kita nggak ngerti psikologi. Cuma 5 real kita jual diri. Yang mengatakan ini adalah seorang Belanda. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati. Sambut Ramadan. Zakat, ingat tahun kemarin udah bayar belum? Adakah nazar yang belum dibayar? Kenapa? Karena sesungguhnya Allah katakan di dalam Al-Quran. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kata Allah, orang yang akan mendapatkan surga yang mengalir air kemana-mana dan bisa diminum oleh siapa saja. Nikmatnya bukan alang kepala, adalah mereka yang suka memberi makanan yang paling dicintainya kepada orang yang fakir miskin, yatim miskin, dan orang-orang terbelenggu. 3 ini yang harus dia beri. Ibu-ibu, bapak-bapak. Terus wayut imunat ta'am ala hubbihi, makanan yang dicintai, yang paling disukai. Karena dalam Al-Quran juga Allah bilang, lantanalul birra hatta tunfikun mimma tuhibbun. Tidak sempurna kebaikanmu kalau kamu tidak bisa memberikan yang terbaik. Lalu ada yang bilang, terus gimana dong Bu kalau yang kurang baik kita sedekain? Yang kurang baik pun Allah tetap terima sebagai pahala. Ingat kisah 3 anak pemuda yang terkurung di dalam gua. Tatkala mereka terkurung tidak bisa batu dibuka. Yang satu berdoa, ya Tuhan, berikan bukakan pintu ini. Karena dulu aku pernah ya Rabb memberi susu yang tinggal segelas. Ibuku kelaparan, anakku kelaparan. Kepada siapa akan kuberikan susu ini? Aku pikir lebih baik kuberikan pada ibuku. Karena ibuku kelaparan tidak bisa aku bujuk. Tapi kalau anakku, aku dukung dia, aku gendong, aku nyanyikan. Dia bisa terlupakan dengan laparnya.
Kalau engkau anggap ini sebagai suatu amal soleh yang kau terima ya Rob, bukakan pintu gua ini sedikit. Terbuka. Yang satu lagi berkata, ya Rob, tolong, aku pernah waktu itu kekayaan sedang melanda rumah kami kaya, datang keponakan yang miskin, minta uang. Keponakan yang miskin itu cantik sekali. Dan aku bilang, ya ini ada uang kan ku beri untukmu. Tetapi kau harus memenuhi hawa nafsuku lebih dahulu. Si anak gadis itu dengan terpaksa dia mau mengikuti hawa nafsuku. Tapi ya Rob, tatkala kami akan melaksanakan perbuatan yang tercela itu, tiba-tiba aku ingat kepadamu dan aku tidak jadi melakukan. Ya Rob, kalau ini adalah suatu keperbuatan yang baik, tolong bukakan pintu ini. Dan yang ketiga, ya Tuhan, aku pernah punya pegawai yang banyak. Seorang pegawaiku, dia pergi tinggalkan pekerjaannya dan dia belum terima gajinya. Aku simpan gajinya, aku jadikan kambing. Kambingnya beranak pinak dan 1 tahun kemudian dia datang, dia mau mengambil gajinya. Aku katakan, ambil itu gajimu. Mana? Itu kambing sebanyak pemandangan yang ada di depan rumah. Dia terkaget-kaget karena gajinya cuma sedikit, kok sudah menjadi ratusan ekor kambing. Itulah kejujuran yang ada pada dirinya. Sementara sekarang kita lihat tidak ada lagi kejujuran. Apa gerangan yang terjadi di negeri kita? Saya ingin anak-anakku yang berada di negeri orang yang sudah terdidik dengan baik, kembalilah ke negeri. Pimpinlah negeri kita. Sampaikan kejujuran dan kebenaran. Yang terjadi sekarang apa? Masya Allah, lihat di televisi yang korupsi, yang segala macam. Yang namanya pakai din. Agama yang ditegakkan. Orang tuanya pasti orang tua yang mengerti agama. Memberi nama anak adalah doa. Dan apa yang terjadi? Sebetulnya memang mereka bersalah besar. Tapi ini juga ada konspirasi orang-orang di luar Islam yang ingin menyudutkan umat Islam. Seolah-olah yang koruptor hanya umat Islam. Padahal orang di luar Islam lebih jahat lagi, lebih jelek lagi tatkala mereka korupsi. Baik di eksekutif maupun di legislatif. Tapi mereka tidak terangkat dan tidak terbuka. Ibu dan bapak yang kami hormati. Kemudian kita meminta kepada Allah, sambut Ramadan, persiapkan diri kita. Sudahkah kita bersihkan dosa-dosa kita? Sudahkah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau bertobat pada Allah gampang, nanti malah menangis. Tidak perlu lapor Pak RT, Pak RW, nangis saja, Allah akan ampuni. Tapi tatkala dosa kita kepada ibu kandung, kepada orang tua kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada orang yang pernah kita sakiti, urusannya harus dengan yang bersangkutan. Kita bilang sama Allah, ya Rob, ampuni dosaku, aku tadi menyakiti si Aminah. Tidak bisa. Aku menyakiti ibuku, tidak bisa. Jangan sampai kita menjadi seorang Alqamah. Barangkali anak-anakku sekalian ingat. Alqamah bagaimana berjuang dengan Nabi, sholat dekat Nabi, apa saja perintah Nabi dikerjakan. Tapi tatkala sakratil maut diajarkan oleh para sahabat, ya Alqamah, bacalah la ilaha illallah. Apa ya kata mulutnya? Kaku mulutnya, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Berkali-kali diajarkan, tidak bisa. Akhirnya orang rame-rame lapor pada Nabi, ya Rasulullah, Alqamah sakit keras, sudah kami ajarkan, dia tidak bisa membaca la ilaha illallah, dia sudah sakratil maut. Apa kata Nabi? Ibunya masih hidup enggak? Rasul, yang sakit Alqamah bukan ibunya, kenapa kau tanya? Ya, kita sekarang ke rumah ibunya. Ke rumah ibunya, assalamualaikum ya Umi Alqamah. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Tolong jangan disebut nama itu lagi, karena nama itu sudah kuharamkan air susu yang pernah dia isap dulu. Apa gerangan yang terjadi? Ibu sakit keras, kirim salam, tolong Alqamah tengok, ibu sedang sakit. Si Alqamah sudah siap akan berangkat. Istri Durjana bilang begini, Mas, kemarin kan baru pusing, udah kita lihat, dia tuh cuma pusing-pusing nongkolokan, gak perlu. Suami gak jadi berangkat. Kedua kali mau berangkat, tidak jadi. Ketiga kali tidak jadi. Maaf ibu-ibu, anak-anakku. Kepada ibu mertua tetap sama kepada ibu kandung sendiri. Kita dapat hadiah seorang anak laki-laki gede yang udah kerja. Nggak ikut nyuapin, nggak ikut nguber-nguber dia dulu. Tiba-tiba datang aja orang laki-laki besar, kita dikasih uang tiap bulan. Kenapa kita hormati orang tuanya? Apa yang terjadi? Alqamah sudah dimurkai oleh ibunya.
Coba lihat orang yang banyak sukses. Kita baca biografi orang yang sukses, pada umumnya adalah orang-orang yang hormat pada ibunya. Kalau hormat pada ibunya, insya Allah di dunia dia akan dikawal dengan doa. Redallah ala redo walidain. Ibu dan bapak, saya pernah mengalami mau melahirkan anak kedua. Tiba-tiba sungsang umur 8 bulan dalam kandungan karena saya jatuh. Dokter bilang ini harus dioperasi. Saya pindah ke dokter lain, kata dokter lain, iya ibu juga harus dioperasi. Tapi kalau dokter Harun cuma sanggup nunggu ibu 2 minggu, saya tunggu ibu 1 bulan. Besoknya keluar tanda, saya pingsan, saya melihat darah gak kuat, langsung masuk rumah sakit. Saya minta tetap ke dokter Harun. Apa kata dokter Harun? Nyonya siap untuk dioperasi. Tapi kita coba normal dulu. Bapak dan ibu, saya dididik oleh ibu saya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Yang saya ucapkan adalah la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullah. Anak itu tidak keluar juga. Dari 7:30 saya persen sampai 1:30. Ibu saya menangis di depan pintu mendoakan saya. Di kamar sebelah, ibu muda sedang melahirkan. Apa yang dia ucapkan? Babi anjing sakit tahu. Ya Rabb, ini kejadian nyata. Apa yang terjadi? 1:30 kurang 10 menit saya ganti kalimat Allah. Umi, ampun Mi, tolong Mi, doakan Mi, Umi. Aku panggil Umi. Anak itu keluar dengan normal. Umi, aku berdosa pada Umi. Aku disiksa sama Allah dari 7:30 sampai 1:30 kurang 5 menit. Anak itu tidak bisa keluar tatkala kalimat Allah yang kuucapkan. Ibu saya menangis memeluk. Tidak nak, kau anak surga. Kau tidak pernah menyakiti Umi. Tapi mungkin satu ketika aku pernah menyakiti Umi. Dan Umi merasa sudah memaafkan. Tapi Allah mencatat di Lauhil Mahfuz. Cukup baginya di dunia. Hukukul walidain akan mendapat siksa di dunia ini juga. Saya pernah melihat seorang ibu, sengsara betul hidupnya. Suami hilang, anak yang satu masuk panti, yang satu saraf, yang satu entah kemana, yang satu dititip kemana. Saya bilang sama Umi kenapa orang itu kok hidupnya susah betul? Karena Umi kenal orang itu sejak muda. Anakku, ibu itu pernah jahat sama ibu kandungnya. Waktu ibu kandungnya sudah sakit-sakitan, sudah buang air besar di kasur. Tiba-tiba dia antarkan ke kamar mandi sambil dia dorong sehingga jatuh. Antara didorong dengan terdorong ada terasa. Ibu itu tidak bilang ya Tuhan hukum anakku, tidak. Ibu itu hanya bilang ya Tuhan kok teganya dia bikin seperti itu. Cukup bagi Allah memberikan hukuman di dunia apalagi di akhirat nanti. Jadi anak-anakku sekalian, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, segera cari orang tuamu, telepon kalau gak bisa datang. Sehingga Umi bilang, kalau ada ibumu masih hidup, dudukkan dia di kursi tinggi, lalu kau lihat dia, pandang dia, sambil kau berkata, ibu, pasti kau dulu cantik, muda, kau tua, kerut, merut, hanya karena repot mengurus aku. Dan betapa celakanya aku, tatkala kau sudah tua, aku tidak pelihara dan tidak aku lindungi. Ibu saya pernah berkata begini, orang tua kaya, anak bahagia. Anak kaya orang tua belum tentu bahagia, malah sengsara. Ternyata betul. Waktu anak saya sakit, saya cari rumah sakit nomor 1. Suami saya ada fasilitas kelas 1, tidak. Ambil VIP, ambil. Mana dokter terbagus? Kemarin saya datang mengantar adik saya sakit, ada ibu-ibu tergopoh-gopoh. Saya terlambat nih Bu, saya masih diterima nggak ya sama dokter? Kenapa Bu? Nyari orang yang mau nganterin, nggak ada yang nganter. Ini dapat tetangga. Anak ibu kemana? Ya beginilah Bu, anak saya. Ada lagi seorang ibu muda datang ke rumah saya. Bu tolong dong Bu, minta tanda tangan ibu, kasih fasilitas. Ibu saya mau masuk rumah sakit Islam, dia tahu saya jadi pengurus yayasan. Waktu itu saya jadi ceramah hampir 1 jam. Kau tega memasukkan orang tuamu dalam kategori orang yang akan dapat keringanan karena tidak mampu. Bukankah kakakmu anggota DPR, kamu anggota bekerja di travel, yang ini. Kenapa kamu mau mempermalukan dirimu sendiri? Tahu nggak dulu waktu kamu sakit, orang tuamu mengurusmu, cari rumah sakit nomor 1.
menjelang Ramadan, Nabi diajarkan oleh malaikat, jangan terima puasa orang yang menyambut Ramadan dan belum mendapat keredoan dari kedua orang tuanya. Cari redo orang tua, minta ampun pada orang tua. Bagaimana kalau sudah meninggal? Teruskan hubungan silaturahim kepada siapa selama ini dia sayang, kepada siapa yang selama ini dia berkomunikasi. Itulah cara kita santun berbakti kepada ibu dan bapak yang telah wafat. Kepada suami, kepada istri banyak sekali kita bohong. Terutama ibu-ibu beli kerudung selendang harga 200.000 takut dimarah sama suami. Enggak Pak, murah. Berapa? 20.000. Bohong. Kok beli baju lagi Mak? Ih murah aja kok Pak. Tadi di situ di pengajian. Berapa dibelinya? Ya kalau di sini mungkin cuma $10. Ya $10 pertama, berikutnya $350. Bohong, bohong, bohong ini. Mumpung menyambut Ramadan, masih ada umur diberi Allah, minta ampun dan minta maaf. Karena sebetulnya seorang istri berada di tangan suaminya. Kemampuan dia di dalam beragama. Agama seorang istri terletak di tangan suaminya. Bahagialah bapak-bapak yang punya istrinya rajin kepada pengajian. Betapa susahnya untuk mendidik istri untuk mau cinta pada pengajian. Cinta kepada majelis taklim, itu sulit sekali. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, sambut Ramadan dengan lakukan amal soleh. Jangan tunggu Ramadan, saya mau sedekahnya nanti Ramadan. Sekarang, kemarin adalah tinggal kenangan. Besok adalah hayalan. Entah ada, entah tidak, yang bisa kita miliki hari ini. Mau ibadah baik hari ini, mau bekerja baik hari ini, mau segala macam lakukan hari ini, mumpung masih ada nyawa di badan kita. Dan terakhir ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, kejujuran. Kejujuran mari kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Saya juga kadang-kadang bingung, tidak bisa terjawab sampai hari ini. Kenapa para pemimpin kita menjadi orang yang tidak jujur padahal dia Islam? Apakah sholatnya tidak benar? Padahal waktu sholat Allahu Akbar kita baca dengan khusyuk. Waktu sudah syahadat terakhir, tasyahud akhir, tiba-tiba keluar angin. Tidak ada yang dengar, dia batalkan sholatnya, dia wudhu kembali. Itu latihan kejujuran. Tapi kenapa tidak berbekas tatkala dia memimpin negeri ini? Kenapa tidak berbekas tatkala dia mempunyai kekuasaan memegang sebuah kendali pemerintah? Ibu-ibu dan bapak, ternyata betul kalau orang bilang di DPR itu banyak permainan uang. Tapi alhamdulillah saya 5 tahun bisa tidak suka pada uang. Jangan kita salahkan DPR. Majelis ulama saja, Masya Allah saya terkaget-kaget tatkala saya duduk di situ. Banyak sekali uang. Saya bilang, Pak, kita ini ulama. Saya dulu waktu masih muda, saya nggak suka uang-uang yang haram, uang-uang yang abu-abu. Kenapa sekarang kita main yang kayak begini? Ada dana 4 miliar, harus dihabiskan 1 tahun. Bikin apa ini kegiatannya? Seminar ini, seminar ini. Ya Allah Pak, saya capek seminar, rakyat tetap miskin. Saya capek seminar, di belakang kantor kita ini. Orang Kristen tiap hari Sabtu jual ayam goreng 500 perak 4 potong. Boleh beli, rame-rame beli orang Islam. Besok hari Minggu disediakan mobil, jalan-jalan dibawa ke gereja. Dan itu dilakukan oleh mereka dengan beraninya. Tapi apa yang kita lakukan? Gak ada. Saya payah mengambil uang yang 4 miliar. Bagaimana kalau uang ini Pak, bagiannya kita bagi. Tuh di belakang kantor kita, Masya Allah. Kita tidak malu sama orang Kristen. Itu sebabnya saya bikin forum silaturahim antar pengajian. Untuk peduli terhadap orang-orang yang seperti itu. Yang kita kadang-kadang terlupakan. Cianjur, terkenal dengan beras Cianjur. Sampai Menteri Sosial tidak percaya waktu saya cerita. Ada Pak Udin namanya, asli Cianjur. Bekerja di kantor kami, kadang-kadang di rumah suka betulin genteng. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Kami rame-rame datang ke rumahnya. Jauh sekali masuk kampung. Tetangganya, istrinya, keluarganya bercerita. Pak Udin meninggal dunia karena tidak makan. Kenapa tidak makan? Karena kami Bu di sini adalah upah
buruh harian, sehari kami digaji 10.000. Kalau besok akan panen, hari ini kami tidak bekerja lagi, sudah di stop karena kami akan pekerjaan itu dilakukan oleh mesin. Tatkala panen, disitulah kematian datang pada kami karena tidak ketemu beras, tidak juga ketemu uang 10.000 untuk satu rumah tangga. Saya cerita sama Pak Menteri, tidak percaya, makanya Pak, saya mainannya di bawah. Saya senang ke bawah karena saya bertemu langsung dan bercerita mereka. Alhamdulillah, dengan berbagai kegiatan yang saya lakukan, saya bisa beli sawah di situ. Tolong sawah ini kerjakan orang-orang miskin. Setelah panen, ambil, bagikan untuk kalian yang bagiannya. Alhamdulillah, ini harus kita peduli pada mereka. Siapa yang bisa peduli pada mereka? Selama ini kita terlupakan, terabaikan, kita sibuk dengan yang lainnya, Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati. Dan terakhir, kejujuran. Saya ingin bercerita tentang kejujuran. Di zaman Nabi Musa kaget masuk satu kampung kosong, tidak ada orang. Kemana ini orang? Kosong. Sampai masuk terus ke dalam, tiba-tiba berkumpul semua penduduk di satu bukit. Di atas bukit yang tinggi ada seorang laki-laki sedang diikat tangannya. Nabi Musa bertanya, ada apa gerangan ini? Wahai Musa, inilah laki penjahat. Dia suka maling, ambil harta kami, ambil kerbau kami, ambil sapi kami, ambil segala harta kami. Dan sekarang kami tangkap dia dan kami akan hukum dia. Karena engkau lewat ya Musa, maka kami serahkan hakim ini padamu. Kata Nabi Musa, oke, kalau aku diangkat jadi hakim, sekarang dengar aba-abaku. Silakan seluruh yang hadir cari senjata. Ambil kayu, ambil batu, ambil pisau, ambil parang, apa saja. Kalau sudah ada, datang ke sini kembali. Rame-rame semua bawa senjata. Sudah pegang senjata, sudah angkat ke atas senjatanya. Silakan maju ke depan, pukulkan ke makhluk jahat ini. Boleh dari dekat, boleh dari jauh. Tapi syaratnya, yang boleh melemparkan senjatanya adalah orang yang belum pernah jadi maling. 5 menit tidak ada yang maju ke depan. 10 menit tidak ada yang maju ke depan. 15 menit kakek-kakek kakinya pincang maju. Ya Musa, 1 hari 1 malam pun kau tunggu, tidak ada kami yang pantas untuk ke depan. Karena kami semua pernah jadi maling. Nauzubillah. Apakah negeri kita sudah seperti itu? Sudah jadi maling kita semua. Sampai pengajian saja pada jadi maling. Para ustazah yang kita harapkan untuk membangkitkan orang-orang miskin menjadi pandai, menjadi kaya, meningkatkan harkat martabat mereka, bahkan diperas. Kalau ustazah datang, kumpulkan uang untuk anak yatim, masukkan, sudah kumpul, udah masuk tas ustazah. Satu lagi amplop, masukin lagi, otak amal, bagikan untuk siapa? Untuk orang miskin, kumpul, masuk. Kemana ustazah bawa? Nggak tahu. Pembodohan, penipuan, dan ini yang terjadi. Di televisi sekarang, orang jualan obat. Bisa disembuhkan. Hanya dengan ayo baca salawat. Penipuan, bohong. Saya bisa katakan karena saya sudah buktikan. Nipu besar-besaran. Dia baca ayat-ayatnya salah. Dia bilang ini adalah ruqyah. Ruqyah apa? Ayat-ayatnya banyak yang ditinggal. Banyak panjang pendeknya salah. Ini betul-betul penipuan. Ternyata dia masuk televisi, bayar 24 juta untuk berapa kali tayang. Sekali orang datang tertipu, tapi besok orang akan datang lagi. Karena televisi terus menyiarkannya, yang datang orang lain lagi. Kejujuran tidak ada. Kenapa? Rupanya didikan, jangan-jangan ada bapak guru, ibu guru dulu ngajarinnya salah sama anak kita. Saya pernah waktu jadi mahasiswa, saya marah sama dosen saya. Kenapa? Dosen ulangan, mahasiswa ulangan. Dia baca koran, korannya besar buka. Saya bilang gila nih dosen. Orang dikasih untuk nyontek semua. Coba lihat bagaimana cara orang nyontek. Kira-kira orang nyontek kayak apa? Model maling. Kalau mau nyontek. Itu kan latihan jadi maling dia sebetulnya. Dan dibiarkan oleh dosen. Saya sampai lapor ke dekan, Pak Dekan sini Pak, Bapak sini Pak, ke tempat kita. Lihat Pak itu Pak, betul nggak tuh begitu cara pendidikan? Saya belajar setengah mati, nanti kalau saya dapat nilai D saya nggak mau. Mereka dapat nilai A, dan ini bohong. Tidak ada kejujuran.
Sering lagi bapak-bapak terima telepon anaknya, lalu bilang, nak bilangin bapak nggak ada. Itu didikan tidak jujur. Kalau ibunya lagi malas, bilangin ibu tidak ada. Kenapa harus bohong? Anak yang kecil yang masih murni dididik untuk salah. Ada satu lagi yang saya ingin sampaikan. Anak-anak generasi sekarang, lahiran tahun 95 sampai sekarang, ini adalah generasi Z. Disebut oleh teman saya. Generasi yang hidupnya dengan internet, dia bisa berkomunikasi dengan internet, dia bisa bertanya dengan internet, apa saja dengan internet, tetapi ternyata mereka sudah terpapar dengan pornografi. Ibu-ibu dan bapak, anak-anak kita yang sudah kena porno di Jakarta, di Indonesia. Teman saya Eli Risman mengadakan penelitian di Jabodetabek, kelas 4 dan 5 SD, ternyata sudah mengakses film porno 33%. Di mana mereka mengaksesnya? Di rumah sendiri. Dan apa menurut seorang ahli, Dr. Donald Phillips yang dari Amerika, dia ahli otak. Otak manusia ini akan hancur akibat narkoba, 3 kelompok otak yang rusak. Tapi tatkala kena porno, anak di bawah umur 18 tahun yang belum direktur di otaknya ini bekerja dengan baik, kalau sampai dia ejakulasi lebih dari 36 kali, maka otaknya akan rusak permanen. 3 hal yang disasar oleh para pebisnis porno. 1, anak itu menjadi pelanggan film porno. Yang kedua, di kepala anak itu ada perpustakaan porno. Dan yang ketiga, anak itu menjadi rusak permanen otaknya. Untuk itu perlu perhatian kita semua kepada anak-anak kita, kemenakan kita di tanah air. Kalau di sini mungkin aman-aman saja. Akhirnya, selamat sambut Ramadan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa menyambutnya dengan sungguh-sungguh. Dan jangan merasa menjadi orang yang sombong. Saya pasti hidup tanggal 1 Ramadan karena kita tidak tahu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita ini sedang diintai oleh maut. Kita ini selalu sedang diperhatikan oleh maut. Dan tentu saja orang yang sedang diintai oleh maut, kita bayangkan maut, malaikat maut sudah ada di belakang badan kita, siap mencabut nyawa kita. Maka tatkala kita sholat ingin lebih khusyuk, tatkala kita ibadah ingin lebih banyak, tatkala kita ingin mengeluarkan sedekah, zakat atau apapun, hari ini bukan besok dan bukan nanti. Karena hari inilah hari milik kita semua. Selamat dan terima kasih kepada Indonesian Muslim Community of Victoria. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan yang pertama dan nanti tentu kami menunggu kalau Bapak dan Ibu datang ke tanah air, singgah ke tempat kami ada rumah perlindungan perempuan, yatim, duafa, terlantar dan lansia di Pondok Labu, RT 5 RW 8. Dan yang satu lagi di Cilandak, di Cipayung, Jakarta Timur, Jalan Tugu, di dekat gereja Dolos yang tahun 98 dibakar oleh umat Islam. Karena dia bikin gereja diam-diam, yang keluar dari tempat gereja itu laki-laki pakai baju koko dan pakai kopiah hitam, ibu-ibu pakai baju jilbab dan baju muslim. Dan kemudian setelah dibakar, setahun kemudian dia bikin lagi, mohon doa restu, kami akan buat rumah sakit Al-Arafah. Dibakar lagi sama rakyat. Dan kami bangun di situ sebuah gedung. Dan di situ ada panti asuhan namanya Taruna Bakti atau apa. Isi panti asuhan Kristen itu tidak kurang dari 400 orang. Saya heran kalau panti Kristen mesti 400, 500. Sehingga saya pernah tahun 80 sebagai pegawai Departemen Sosial datang ke panti asuhan Vincentius Santo Yosep di Cipanas. Sebelah kiri kalau mau ke Bandung. Seorang pimpinan pantinya dengan bangga, ini bu panti kami, ini bu anak-anak kami, ini kegiatan kami, ini gedung kami. Saya tidak perhatikan omongan tuh Bapak, cuman saya lihat, Pak, anak ini Bapak ambil dari mana? Karena ada lebih dari 500 dan mukanya bukan muka-muka orang NTT, tapi mukanya muka orang-orang Sunda. Saya tanya, Pak dari mana? Dengan bangga Pak Leo bilang, Ibu, anak ini saya ambil dari sekitar sini. Apa artinya? Anak-anak
Cipanas. Ayah teh orang Cipanas di dia. Lalu saya tanya, Pak, nama Bapak Pak Leo, nama asli Bapak siapa? Nama asli saya adalah Kaharudin. Dari mana Bapak berasal? Dari Banten. Kenapa Bapak ada di sini? Dari umur 7 tahun saya sudah masuk panti asuhan Vincentius Kramat Raya nomor 7. Suster namanya siapa? Muhibbah. Suster namanya siapa? Siti Aminah. Suster namanya siapa? Nuryani. Apa kesimpulan? Anak masuk panti Kristen, Kristenlah dia. Dan itu yang alhamdulillah saya sempat memperjuangkan undang-undang perlindungan anak agar dimasukkan pasal agama. Karena saya lihat sendiri setiap panti Kristen langsung otomatis anak kita dikristenkan. Dan saya bilang sama orang Kristen, tolong kembalikan anak kami. Kami tidak pernah minta anak kami diambil. Barangkali mereka mencuri anak kita. Karena tatkala saya bikin panti, berapa panti yang sudah saya bangun, susah mencari anak-anak yang mau tinggal. Karena itulah Islam. Islam tidak membenarkan sebetulnya anak tinggal di panti. Lebih bagus dia tinggal dengan ibu kandungnya, dengan neneknya, dengan tantenya, dengan uaknya. Dan itu memang benar. Tapi kenapa panti Kristen banyak sampai hari ini belum terjawab. Mudah-mudahan anak-anakku yang kuliah di negeri ini jangan terus jadi warga negara di sini. Kembali ke negeri, ambil kepemimpinan negeri Indonesia agar dipimpin oleh anak-anak yang cakap dan jujur. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Jazakillahin khairan kasiran atas tausiahnya yang sudah mengingatkan kita apa yang sudah terjadi di negeri kita, dan mudah-mudahan mengingatkan kita juga bahwa kita pun masih punya hubungan dengan saudara-saudara kita di negeri kita, dan kita masih punya juga tanggung jawab untuk bisa membantu mereka. Itulah makanya kita juga punya kegiatan Bazis ya, yang nanti juga akan diumumkan, di mana salah satu kegiatannya adalah membantu memberikan beasiswa para mahasiswa atau para anak sekolah. Selain itu juga ada beasiswa untuk Melbourne for Orphan, di mana kita membantu membiayai anak-anak yatim untuk bisa tetap bersekolah. Itu kira-kira apa yang kita bisa lakukan. Insya Allah karena waktu sudah masuk sholat asar, mungkin kita akan sholat dulu. Setelah itu ada oh gitu. Jadi ada kenang-kenangan dari Forsap, dari forum. Iya. Jadi kalian diumumkan bahwa acara ini juga kita tayangkan secara live di internet, karena itu adalah bagian komitmen kita untuk menyebarkan kegiatan masjid kita. Dan kali ini adalah Pak Nil, jadi Presiden AMCV-nya, Ibu, Indonesian Muslim Community ya. Jadi ada yang ingin disampaikan juga, Ibu? Untuk tanda kami sudah sampai di tempat ini, dan baru pertama kali memang kami mengajak ke Australia. Kalau ke umroh udah beberapa kali. Mudah-mudahan anak-anakku di sini tetap komit terhadap Islam dan bangsa. Kami juga atas nama Indonesian Muslim Community of Victoria barangkali mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ibu dari Forsap, dan barangkali bisa kita jadikan momen ini untuk kerjasama kita ke depan. Forum komunikasi pengajian ibu-ibu ini bisa di-extend mungkin sampai ke Melbourne gitu. Barangkali kenapa tidak? Mungkin bisa kita jadikan ini suatu momen sebagai langkah pertama untuk kerjasama kita di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu atas kenang-kenangannya bagi kami. Mudah-mudahan jadi pengingat untuk kita bisa tindak lanjuti kerjasama ke depan insyaallah. Oke, jadi insyaallah sebelum kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, kita akan sholat asyar dulu karena sudah masuk sholat asyar. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah sholat asyar. Ya silakan bagi yang belum mempunyai wudhu, silakan ambil wudhunya.
Bagi yang sudah, kita akan siap-siap mulai sholat mungkin dalam 5-10 menit. Insyaallah, terima kasih.